Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan kalian lagi dengerin video ini atau lagi nonton video ini. Dan selamat datang di Dwikapedia, edisi spesial NFT episode 2. Jadi setelah episode pertama yang beberapa bulan yang lalu, gue udah semakin serius dan semakin banyak mencoba bereksperimen, mencoba jual beli dengan NFT tentunya gitu ya. Dan ada beberapa hal yang gue pelajari, ada beberapa hal yang gue dari nggak ngerti jadi ngerti sekarang gitu ya. Ada beberapa hal yang sudah gue coba-coba dan gue mau sharing sedikit tentang apa aja yang udah gue lakukan selama beberapa bulan terakhir di per NFT-an gitu. Yang pertama, gue udah jual beli cukup banyak NFT gitu ya. Kayaknya sekarang juga gue masih nge-hold lumayan banyak, ada beberapa belas I guess gitu ya. Dengan harga yang sangat beragam dari yang 0,001 ETH yang artinya sekitar berapa? 40 ribuan dengan uang sekarang gitu ya, dengan harga sekarang 30-40 ribuan, sampai yang gue pernah coba beli yang sampai 0,2 ETH atau sekitar 8 juta gitu. Lalu apa yang gue pelajari dari perjalanan itu? Yang gue lihat adalah bahwa memang pasarnya NFT ini masih sangat seru dan fluktuatif ya. Mungkin karena terlalu banyak, bukan terlalu banyak, mungkin karena cukup banyak faktor-faktor yang menentukan atau mengubah atau mempengaruhi harga atau market dari NFT itu sendiri. Misalnya pada saat harga cryptocurrency-nya sendiri sedang turun, marketnya bisa tiba-tiba ngebut, mungkin karena orang pada mindahin asetnya, mereka pada nyerok ya istilahnya kalau di Indonesia tuh, nyerok cryptocurrency-nya lalu mereka simpan dalam bentuk NFT misalnya. Atau ketika sebaliknya harga cryptocurrency-nya lagi tinggi, NFT-nya jadi seperti apa. Atau bisa juga ada beberapa project-project yang ternyata tidak seindah janjinya, lalu harganya langsung turun dengan mendadak dan lain sebagainya. Jadi memang ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan, ada begitu banyak hal yang harus dilihat pada saat kita melihat dan terjun ke dalam pasar NFT ini gitu. Beberapa poin lain yang mungkin mau gue bahas juga adalah bahwa dari beberapa project yang gue coba beli, jujur gue masih belum bisa menemukan pattern yang belum bisa menemukan pattern yang ajak, belum bisa menemukan pattern yang lebih pakem gitu. Artinya apa gitu ya? By the way, ini semua kan hasil pengalaman gue gitu. Jadi mungkin orang lain menemukan pengalaman yang berbeda, monggo, I'm just sharing my stories. Jadi ada beberapa project yang kita kira kayak apaan sih nih gitu. Lalu tiba-tiba moon gitu, tiba-tiba terbang. Contohnya salah satunya Gozali Everyday ya. Gue rasa video ini keluar udah sebulan sejak Gozali heboh, dan tapi memang efeknya terasa sekali sampai sekarang. Buktinya Gozali jadi bintang iklan gitu. Itu efek paling besar buat dianya. Efek buat holder sih kayaknya harganya udah nggak segila dulu, jadi mungkin belum ada belum ada privilege lain untuk yang holder Gozali sekarang gitu. Kita kan sejujurnya nggak ngerti gitu. Ini Gozali apa utility-nya, apa roadmap-nya, holdernya dapat apa, kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba harganya naik dari sekitar $3 jadi $3.000, which is 100.000% peningkatannya berarti gitu. Berarti itu kan kayak gila-gilaan banget gitu. Kemudian ada juga beberapa project yang memang seru gitu ya, kelihatan dari awal roadmap-nya sudah dengan berbagai macam. Misalnya ada Nifty League yang memang bisa dipakai untuk main game, kemudian sempat ada Project Pixelmon yang juga untuk main game tapi sempat mengalami sedikit mengalami sedikit terjangan berita kurang menyenangkan karena ternyata artnya dinilai kurang bagus dan lain sebagainya. Ada juga yang memang jadinya bisa untuk akses masuk seperti yang sudah pernah saya bahas di episode pertama gitu ya. Semakin banyak yang menunjukkan utility tersebut gitu. Termasuk salah satunya project yang paling hype dari video pertama saya ke sekarang itu waktu itu namanya Karafuru itu. Ini buatan Indonesia kerjasama dengan Museum of Toys, di mana bisa dipakai untuk nanti bisa dapat 3D drops-nya, bisa dapat action figures-nya dan lain sebagainya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf gitu ya, tapi karena nggak kebagian, jadi nggak research lebih dalam lagi gitu ya, karena sekarang harganya juga udah luar biasa banget gitu. Dan cukup banyak yang utility yang semakin menarik untuk dilihat gitu. Ada yang bisa menghasilkan koinnya sendiri, ada yang bisa untuk membangun ekosistemnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin sebelum gue masuk ke topik berikutnya, satu topik lagi yang mau gue bahas ini adalah tentang
project-project NFT Indonesia yang menarik, yang gue juga ikut masuk ke dalamnya beberapa kali selama periode beberapa bulan terakhir gitu. Yang pertama, Gozali of course gitu ya, kita udah tahu. Kemudian gue masuk ke Board Jamet Punks Club atau BJPC gitu. Waktu itu seingat gue harganya dari 0,002 dan 0,004, berarti sekitar pada saat itu 80 sampai 160 ribu, lalu sempat menyentuh di angka 0,15 kalau nggak salah, atau sekitar 6 juta gitu, yang berarti peningkatannya hampir 40 kali lipat. Itu kalau kita lihat hanya dari harganya aja ya. Sebenarnya gue termasuk yang kurang setuju pada saat membahas NFT hanya dari sisi angka atau keuntungan gitu, karena sebenarnya it's the technology that impresses me gitu. Cuma ya memang kenyataannya saat ini yang banyak dibahas adalah soal harga, so gue harus masukin angka itu. Nah, kenapa Board Jamet Punks Club ini menurut gue menarik? Karena kayaknya awalnya dibuat hanya sebagai sebuah aktualisasi. Oh, mirip sama Bored Ape Yacht Club mungkin. Oh, mungkin mirip dengan pixelated artwork yang lain gitu. Tapi dibuat dengan tema Indonesia banget, Jamet Punk gitu. Dan akhirnya bisa meledak gitu ya, lumayan gede. Dan sampai holder-holdernya juga orang-orang yang keren-keren gitu ya. Terakhir seinget gue Jeffrey Nicole juga masuk, yang mengakui dirinya sebagai jamet OG gitu ya, yang sampai sekarang gaya rambutnya masih kejamet-jametan menurut dia gitu. Terus ada Arif Muhammad, ada siapa lagi waktu itu ya, cukup banyak lah yang holder-holdernya gitu. Lalu setelah setelah terjual laku segala macam, barulah si jamet god-nya ini dia membuat community-nya, Discord-nya, lalu baru ada roadmap-nya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya salah satu contoh yang bagus bagaimana project NFT tidak harus super complicated dan sophisticated di awal untuk bisa laku gitu. Contoh lain yang gue juga lihat dan juga konyol itu ada nama project-nya Anjing Banget gitu. Dimana dia hanya mengambil nama-nama yang Indonesia banget lalu ditambahin anjing di belakangnya gitu. Misalnya Dwika Anjing gitu, atau Deko Anjing, Sigit Anjing gitu. Lalu dijual dengan harga murah gitu. Meskipun tidak sampai kayak super gede atau seperti apapun itu, tapi dia menimbulkan riak yang cukup seru di sosial media karena jadi dibahas gitu ya. Karena memang menurut gue cukup ini menabrak satu ceiling lagi nih, bahwa ternyata artnya nggak perlu terlalu gimana-gimana banget. Ternyata bisa juga ketika konsepnya menarik buat orang gitu. Ntar mungkin ada contohnya juga di sini. Dia hanya pakai aplikasi kayak Word Art yang di zaman dulu di Microsoft gitu. Lalu pas dia bikin kayak Twitter Space kayak semacam AMA-nya gitu, dia cuma bilang ya gue tertarik aja pengen bikin, tapi gue nggak bisa desain, jadi gue bikin sebisanya gue gitu. Gue pengen coba join, dan di situ kayaknya kalau yang gue lihat pada saat gue dengar yang dijual tuh karakter gitu, karakteristik atau orangnya memang berkarakter, bahwa memang dia ya nyeleneh gitu. Ada project-project lain yang juga menarik, antara lain adalah dua orang temen gue sendiri gitu ya, Faza dengan Juki First-nya, Juki cosplay bermacam-macam, dan juga satu lagi adalah Ucup atau Fluxcup, yang akhirnya dia bikin juga Fluxcup-nya juga ceritanya cosplay jadi macam-macam gitu, jadi berbagai tokoh science fiction dan film gitu. Ada juga tentunya salah satu IP tergila ya kalau boleh gue bilang di Indonesia, Tahi Lalats gitu ya, dengan Lik Palik Universe. Kemudian ada Mind Blow On NFT Universe yang selama ini selalu surprise drop. Kemarin surprise drop cuma 26 biji karena sesuai dengan huruf di alfabet, lalu surprise drop lagi cuma 10 gitu ya. Sehingga scarcity-nya juga bagus banget gitu, dijagain banget. Jadi gue sangat excited untuk melihat perkembangan dunia NFT di Indonesia lebih jauh gitu. Karena memang banyak project-project yang kayaknya bakalan menarik, dan semakin banyak juga yang yang seru dari NFT itu kan menerobos batas geografis ya gitu. Jadi kerjasama Indonesia, Singapura, Amerika apa segala. So it's very interesting. Sedikit tambahan pengetahuan yang mau gue bagikan di sini adalah beberapa istilah yang mungkin membingungkan buat orang-orang yang nggak tahu NFT gitu ya. Jadi ada beberapa istilah yang akan gue bagikan di sini. Pertama, grinding. Grinding ini adalah sebuah kegiatan di mana kita sebagai kolektor atau sebagai investor atau apapun yang mau sebut itu gitu ya, NFT, kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, intinya gitu. Jadi misalnya
Gua harus nyampe level 10 di Discord. Kalau nggak tahu Discord, cari tahu Discord itu apa. Itu kayak semacam aplikasi chat yang lebih lebih kompleks gitu ya. Lu nyampe level 10 di Discord server sebuah NFT project, lalu lu bisa dapat whitelist. Whitelist itu apa? Whitelist itu artinya hak untuk lu minting sebuah NFT. Minting itu apa? Minting adalah proses penciptaan sebuah NFT di dunia blockchain-nya. Jadi grinding ini biasanya ada yang harus diminta ngerjain tugas, ada yang diminta chatting, diminta aktif di server, diminta jawab kuis, ikutan games, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang NFT itu sangat community based dan community minded. Jadi memang komunitasnya harus kuat, lo harus menunjukkan keseriusan lo dengan komunitas tersebut, barulah project ini bisa jalan untuk jangka panjang gitu. Karena as much as I don't like to say it, kebanyakan NFT kreator pasti berpikiran untuk jangka panjang gitu. Kebanyakan, nggak semuanya cuma pengen jualan dapat duit kabur gitu. Banyak yang pengen untuk jangka panjang dan untuk itu mereka butuh community yang memang solid gitu. Yang kedua ada juga istilah flipping. Flipping ini orang-orang yang minting kemudian mereka jual cepat gitu. Atau kalau istilah NFT-nya banget paper hand gitu. Jadi memang dia jualan cepat pada saat setelah minting untuk tujuannya mendapatkan keuntungan. Tapi nggak sedikit juga sebenarnya yang paper hand-nya itu karena mereka nggak percaya sama projectnya lalu jual cepat gitu. Padahal ternyata habis itu projectnya terbang misalnya. Bisa juga terjadi. Tapi flipping ini, flipping atau flipper pelakunya, flipping kelakuannya adalah orang-orang yang memang beli NFT hanya untuk dijual kembali. Nggak ada kepercayaan sama project, nggak pengen hold untuk jangka panjang, nggak ada niat gabung dengan komunitasnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang disebut shilling. Shilling ini biasanya sebagian besar dilakukan oleh kreator. Shilling ini basically kayak promosi, mempromosikan atau memarketingkan, memasarkan produk kita kepada collectors gitu. Mas ini produk gue, ini project gue seru kayak gini, gue menjelaskan projectnya seperti apa dengan harapan dibeli, tentunya seperti itu. Kemudian ada istilah DYOR atau DYOR, do your own research. Sebenarnya ini semacam disclaimer gitu. Kenapa? Karena pada saat kita shilling, pada saat kita ngepromosiin project orang dan lain sebagainya, tentunya tiap orang punya parameter yang berbeda-beda gitu. Kalau di dunia investasi, misalnya di dunia saham, kita punya yang namanya risk profile, kita punya yang namanya money management. Kita tahu kita berani spending sebanyak apa, kita sukanya kita sukanya saham-saham jenis apa dan lain sebagainya. Tapi di NFT ini masih cukup blur, cukup abstrak gitu. Jadi mungkin belum banyak yang bisa dijadikan pakem untuk pelajaran. Makanya meskipun kita sudah menjelaskan dari sisi kita, oh gue beli project ini karena gini, tetap kita kasih disclaimer biasanya tuh, DYOR atau DYOR gitu. Kenapa ya? Karena gue nggak mau orang cuman ngikutin apa yang gue research, karena mungkin cara main gue dengan cara main dia beda gitu. Cara invest gue dengan cara invest dia beda. Pemahaman gue tentang NFT dengan pemahaman dia mungkin beda gitu. Jadi semacam disclaimer. Disclaimer kedua yang digunakan adalah NFA atau not financial advice. Jadi pada saat kita bilang sebuah project bagus, pada saat kita bilang sebuah project jelek, ketika kita bilang kita nggak percaya dengan sebuah project atau kita percaya banget dengan sebuah project, ini bukan sebuah advice. Ini bukan sebuah ajakan untuk membeli gitu. Ini juga disclaimer lain gitu bahwa ya menurut gue ini bagus. Apakah gue mau beli atau enggak? Dior. Kemudian ada juga yang namanya rect. Rect ini lawannya moon. Kalau moon itu naik, rect itu hancur gitu. Ya basically it means that the project failed atau misalnya harganya turun jauh banget gitu. Kita beli di 1 ETH turun ke 0,001 misalnya. Temannya rect ada lagi satu yang dekat dengan rect ini, rug pull gitu. Rug pull ini adalah pada saat kreator memang tidak ada niat untuk memperpanjang komunitasnya gitu. Jadi begitu orang pada minting, orang pada beli, udah kabur syung gitu. Kemudian ada istilah GM, GN ya, ini easy sih, good morning, good night gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa teman-teman di komunitas NFT suka banget nyingkat-nyingkat GM, GN gitu. Ada juga LFG, let's effing go. Intinya kayak penyemangat gitu, kayak let's go gitu. Tapi let's nambah kata itu tuh kayak lebih naik levelnya dari let's go gitu. Kayak ayo banget gitu, kayak gitulah, ayo maju bareng gitu. Kemudian ada dua, WAGMI dan NGMI atau WAGMI dan NGMI gitu. We all gonna make it dan not gonna make it. Jadi we all gonna make it ini kayak ya semacam penyemangat juga dan juga semacam keyakinan bahwa mungkin project ini
atau mungkin kita secara komunitas, kita akan make it, dalam arti project ini akan berhasil, apa yang kita ambil akan berhasil, komunitas ini akan besar dan sebagainya. Not gonna make it on the other hand, berarti kayak kita kayaknya nggak yakin nih project ini bakalan work gitu. Mungkin kayak this project NGMI gitu, this project is not gonna make it gitu. Istilah-istilah ini tuh sebenarnya masih banyak banget gitu ya, dan masih ada di mana-mana gitu ya. Dan penggunaannya pastinya nanti ke depannya akan semakin niche, akan semakin spesifik gitu. Mungkin nanti akan ada keluar singkatan-singkatan baru lagi, kemudian akan keluar pemaknaan-pemaknaan baru lagi. So maybe I'll update this with another video. Tapi intinya sebagai closing dari gue mungkin gini, kalau satu hal yang gue lihat dari NFT di Indonesia terutama gitu ya, market NFT di Indonesia, masih terlalu banyak yang ngomongin soal duitnya doang gitu. Terlalu banyak. Not that it's bad. Nggak apa-apa gitu. Karena mungkin ada yang memperlakukan ini sebagai investment, memperlakukan ini sebagai cara cari duit dan lain sebagainya. It's fine. Sangat-sangat fine. Gue pun mencoba bermain dengan sudut pandang itu, dan juga dengan sudut pandang sebagai kolektor beneran pernah gitu. Dan yang gue dapatkan adalah bahwa nggak ada cara yang salah dan nggak ada cara yang benar gitu. Gue tahu orang-orang yang berhasil melipat gandakan aset kriptonya dari NFT. Gue tahu ada orang-orang yang memang malah mereka kerja di dunia nyata, duitnya di spending jadi NFT, dan mereka nggak jualan. Mereka memang hold, they believe in the project, mereka percaya ini adalah the next step of the future dan lain sebagainya. Dan nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah lu nggak punya duit, lu minjem buat beli NFT, itu salah. Saran gue pada akhirnya kita kembali ke Dior, do your own research and what you will get.